warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak R. Kukuh Adi Sentosa selaku Ketua RW 014 Puri Pakujaya Regensi, Bapak R. Tetang Purnawan selaku DKM Masjid Al-Muhajirin. Yang kami muliakan Ustadz Dr. Kandidat Ihsanul Huki SHU MPD yang alhamdulillah telah berkenan hadir di tengah-tengah kita, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka penglabur ilmi untuk menghadiri kajian Islam Ahad pagi spesial bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk umat yang kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Faris yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, sambutan acara inti yaitu tausiah oleh Ustadz Ihsanul Huki, sesi tanya jawab, doa penutup, dan ramah tamah. Untuk mewakili acara kita dengan penuh keberkahan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, melangkah ke acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanturkan oleh Saudara Hamzah Abdul Rahman Rashid dan pembacaan sari tilawah oleh Saudara Arganta Satya Abdillah. Kepada Saudara Hamzah dan Arganta kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ilaikum minallah ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan
perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Hamzah dan Agatha. Semoga lantunan ayat suci dan pembacaan sari tilawah tadi dapat menambah keberkahan dan memberikan ketenangan dalam hati kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji R. Tatang Purnawan, untuk memberikan sambutan kepada Bapak Tatang. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama, tidak ada kalimat yang pantas untuk kita sanjungkan kecuali rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semua yang menjadi umat beliau termasuk kita. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin di PPJ ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah Allah izinkan pada pagi menjelang siang hari ini kita semua bisa hadir di dalam insya Allah majlis yang mulia dalam rangka kajian spesial Islami bulan Rabiul Awal, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin semuanya, jika kita berbicara mengenai Maulid Nabi ini, sesungguhnya bukan hanya bercerita atau mengkaji tentang kelahiran daripada baginda Rasulullah SAW, namun kita bisa belajar dengan kelahiran beliau, terutama akhlak beliau, yang insya Allah ini akan menjadi salah satu atau menjadian acuan utama kita bagaimana kita hidup di dalam keluarga, masyarakat, ataupun di dalam pekerjaan kita. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh pengurus DKM, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini, insya Allah kajian spesial Rabiul Awal kita ini akan mengangkat tema berkaitan dengan bercermin pada akhlak Nabi, cara mengenali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah saat ini penceramah kita Bapak Ustadz Isanuki sedang dalam perjalanan, dalam waktu dekat beliau akan hadir. Dan mohon maaf barangkali beberapa hal ada keterlambatan karena beliau masih ada kegiatan sebelum tadi di tempat kita. Selanjutnya kami atas nama pengurus dari DKM tentu ingin menyampaikan terima kasih ya kepada semua pihak, baik itu pengurus yang ada di lingkungan Pak RW dengan jajarannya, kemudian para jamaah yang sudah meluangkan waktu, Bapak Ibu semuanya, adik-adik
yang luar biasa untuk kegiatan lain, tapi alhamdulillah Allah gerakan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Yang lain terima kasih juga kepada semua donatur ya. Insya Allah kalau lihat dari laporan yang disampaikan oleh bendahara, kegiatan pada hari ini secara pembiayaan kita bisa lakukan secara mandiri. Nanti untuk laporannya seperti biasa kami akan sampaikan melalui WhatsApp group. Dan yang tidak kalah penting, kami dari pengurus ingin menyampaikan terima kasih ya kepada kepanitiaan di dalam organisasi atau kegiatan pada kali ini. Wabil khusus kepada anak-anak kita, Bapak Ibu, ini adalah kebanggaan tersendiri ya. Ya kan, hari ini ada Mas Faiz, terima kasih ya Mas Faiz sudah meluangkan waktu. Om, saya harusnya pergi gitu kan, tapi hari ini meluangkan waktu. Kemudian ada Mas Hamzah, nah ini orang tuanya juga hadir, betul nggak? Ada kan mamanya, ya kan? Mas Hamzah terima kasih mewakili pengurus DKR, dan terakhir ini adalah Mas Arganta, ya. Ini ada dua hal sebenarnya. Pertama, mereka memang termotivasi, dan yang kedua adalah peran daripada orang tua. Pak Yohan senyum-senyum, peran orang tua itu gimana? Ada deal-dealan antara anak dengan orang tua. Tapi yang jelas itu semua tidak akan berjalan kalau anak kita tidak punya mental yang kuat. Jadi Om sebagai ketua DKR sangat salut loh ya. Om belum tentu bisa ada di depan ini ya. Dan semua anak-anak yang hadir ini juga nanti akan secara rutin ya Pak RW kita bergiliran ya kan. Kita sekarang di kanan ada Lutfi dan Revan, ini jamaah rutin kita yang ada di musola. Berikutnya lagi ada kegiatan yang kita bisa lakukan ya. Saya rasa itu ya dari saya mewakili ketua DKM yang ingin disampaikan. Alhamdulillah nampaknya Pak Ustadz sudah hadir ya kan. Jadi nanti setelah nanti dari Pak RW kita bisa isi langsung kegiatan untuk mengasih ceramah ya. Demikian Mas Faiz sebagai pembawa acara. Bapak Ibu terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua RW 018 Bapak R. Kuku Adi Sintosa. Untuk memberikan sambutan kepada Bapak Kuku, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak, ini lagi sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz. Terima kasih atas nikmat iman, Islam, sehat, dan kesempatan sehingga apa yang kita dapat pagi ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salam, sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan petunjuk untuk hidup selama di dunia ini dan bekal untuk di akhirat kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudara
hadirin yang kami hormati, kajian spesial ini di bulan Rabiul Awal mungkin ini bukan yang pertama. Di bulan ini mungkin Bapak Ibu sudah mendengar berbagai kajian, dan yang dapat saya tangkap gitu ya, ada 4 hal. Yang pertama, kita bergembira dengan datangnya hari Rabiul Awal karena kelahiran Rasulullah. Bahkan musuh terbesar Rasulullah pun, Abu Lahab, bergembira dengan kelahiran ponakannya itu. Dan sebagai apresiasi dari Allah mungkin ya, bahwa di setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksaannya. Ini betapa besarnya. Apalagi kita yang bergembira di hari kelahiran Rasulullah itu, apa yang akan diberikan oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rasa kecintaan pada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah dalam sakaratul maut, Rasulullah itu berdoa, ya Allah, betapa besar, berapa berat sakaratul maut ini, tolong timpakan saja kepada kami dan jangan kepada umat kami. Itu berarti betapa cintanya Rasulullah pada kita, dan sebagai timbal baliknya kita juga mencintai Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah sholawat. Kalau tadi cinta itu baru dalam ucapan, kalau sholawat itu lebih dari kolbu gitu. Kita mengharap, kita berdoa dan mengharap supaya kedepannya kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Nah, dan yang keempat adalah ittiba. Inilah yang akan disampaikan oleh Ustaz supaya kita dapat meneladani apa yang telah risalah yang telah Rasulullah sampaikan. Mungkin tidak semua risalah itu atau ittiba itu dapat kita lakukan semua. Setidaknya pada diri kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita lebih dahulu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan berkata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, ini tibalah kita pada acara yang paling kita nantikan, yaitu penyampaian tausiah dalam rangka memperdalam pemahaman kita dan meningkatkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kajian pada pagi hari ini akan mengangkat tema bercermin pada akhlak Nabi, cara mengenali cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Ihsanul Bogi. Tanpa berpanjang kata, kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Ya jamil ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Jamilna bil fasahati wal balaghati wal mantiqati wal baraqah. Wahdatan min al-sinati yafqahu aqwali biliqqati waqti liqqah. Summa talinu duluruhum sya'rah wa qulubum sya'rah wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang pertama, tentu bersyukur kita kepada Allah, seraya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dalam selawat itu kita semuanya layak dan pantas untuk mendapatkan pertolongan baginda Nabi Muhammad. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak Haji Tatang semuanya, mudah-mudahan
bisa dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini senantiasa nanti kita akan disapa dan diberikan senyuman indah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak terbayang, coba Bapak bayangkan dan Ibu bayangkan kalau tiba-tiba kita disapa sama Nabi. Pak, oh ini Bapak ya yang rumahnya di Puri Paku Jaya ya. Waduh, bayangin tuh kalau yang nyapa adalah Nabi Muhammad. Kalau kita disapa sama Pak RW aja udah senang banget. Pak RW itu, apalagi yang nyapa adalah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita lah semua orang-orang ini yang nanti akan disapa dan diberikan senyuman, insya Allah. Tentu yang pertama adalah saya ingin sampaikan dulu latar belakang persepsi mengenai tentang maulid. Ya, jadi kalau kita mengacu pada kurikulum, tentu ada kurikulumnya tentang maulid ini. Yang pertama adalah latar belakang maulid ini, kenapa mesti harus dilakukan itu, apakah ada dalilnya atau tidak. Jangan sampai kita ini taklidul a'ma. Apa itu? Taklidul a'ma itu adalah taklid buta. Jadi hanya sekedar ikut-ikutan. Walaupun memang banyak sekali yang sampai hari ini ketika kita tanya kepada DKM masjid, Bapak kenapa ngadain maulid? Jawaban dia, yang ikutin aja yang lain, katanya begitu. Karena masjid-masjid pada ngadain maulid, jadi dia ya udahlah ikut aja. Tapi semuanya itu ada dasar, ada legitimasi yang sangat luar biasa tentang maulid ini. Yang pertama adalah Quran surah Yunus ayat yang ke-58. Ini yang menjadi hukum dasar yang sangat fundamental mengenai tentang maulid. Coba kita lihat ayatnya satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Allah memulai dengan kalimat qul. Qul dalam linguistik Arab itu bisa diartikan sebagai kata perintah. Kata perintah qul. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Jadi kalau bifadlillahi wa rahmatihi, kalau sudah Allah katakan fadlun wa rahmah, ternyata ulama salafun saleh yang bernama Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi mengatakan, sesungguhnya orang-orang itu yang masuk ke dalam surga hampir 98,9%. Berarti sisanya berapa persen itu? 98,99%. Jadi rata-rata yang masuk surga itu, termasuk kata Ibn Athaillah Sakandari, pokoknya banyak lah. Ibn Athaillah Sakandari dalam kitabnya Hikam, Syekh Abdurrahim bin Abdul Qadir dalam kitabnya Nafatul Akbar, kemudian Fathur Rahman Ibn Suhabiddin, Imam Ibn Rushd Ar-Razi. Semua ulama mengatakan nanti keadaan di surga itu semua orang terheran-heran, kaget kita. Kenapa? Uniknya begini, ketika kita ingin mencari orang yang paling soleh waktu di dunia, kita mau cari keberadaannya di surga di mana. Rupanya kita keliling surga nggak ketemu. Ternyata adanya di mana? Adanya di neraka. Dan anehnya lagi, preman-premannya di dunia yang kita kenal itu malah adanya di surga. Makanya kata Ibnu Athaillah, min alamatil i'timad 'alal amal yuqsad raja'i wujud salam. Kata Ibnu Athaillah, sungguh amal itu tidak bisa kita sandarkan 100%. Karena orang masuk surga itu bukan karena amal. Loh, kok bisa begitu? Jadi sholat kita ini nggak ada gunanya, sedekah kita ini nggak ada gunanya dong. Rasul memberikan penegasan mengenai tentang keterangan ini. Apa kata Rasul dalam hadisnya? La yadkhul minkum al-jannata. Tidak akan pernah ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Sahabat sampai kaget, bahkan sampai ada yang protes. Rasul, saya nggak setuju. Kalau memang begitu ceritanya, saya mulai sekarang stop, nggak mau sholat, stop, nggak mau sedekah, stop, nggak mau haji. Ngapain? Kalau ujung-ujungnya nggak masuk surga. Sahabat sampai protes begitu. Bilang, di depan Nabi dia bilang begitu.
Apa kata Nabi? Apakah itu, kata sahabat, apakah itu berlaku untukmu Rasul? Yang sampai hari ini sejarah mengatakan dalam buku History of Arabic itu, tidak ada yang bisa mengalahkan sedikit pun ibadah Nabi sampai hari ini. Sampai nanti akhir zaman tidak akan ada yang bisa. Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang seperti sandal kanan dan kiri dengan Nabi. Jadi setiap ada Nabi pasti ada Anas bin Malik. Bahkan lebih dekatnya lagi antara Nabi dengan Anas itu seperti kasur dengan bantal, saking dekatnya. Menurut keterangan Anas bin Malik, aku 10 tahun menjadi pengawalnya Rasulullah, dan aku dekat sekali dengan Rasulullah. 24 jam aku bersama Rasulullah. Aku saja yang mencontoh, meniru ibadah Rasul, itu masih 0,001%. Tidak bisa meniru mirip dengan ibadahnya Rasulullah SAW. Bayangin, kita yang 1400 tahun mau mirip kayak Nabi, waduh berat. Apalagi yang nggak ngaji ibaratnya. Karena dengan kita ngaji ilmu ini, tentu kita tahu ilmu yang diajarkan oleh Nabi, karena Nabinya sudah tidak ada. Sehingga kita belajar lewat siapa? Lewat para ulama al-ulama warasatul anbiya. Nah, sehingga ketika sahabat bertanya, apakah itu berlaku untukmu Rasulullah? Ya, hatta ana, sampai aku pun, kata Rasulullah, masuk surga itu bukan karena amalku, sholatku, tahajudku yang sampai buka. Kayaknya kalau warga Puri Jaya ini saya lihat dari wajahnya memang sama-sama buka juga kayaknya kaki. Cuman mungkin bukan kelamaan sholat, kelamaan tidur kayaknya. Kalau Rasul kakinya buka karena sholat. Masya Allah, iya kan? Ini luar biasa. Sampai segitunya Rasul bilang, aku saja itu tidak bisa masuk surga kalau cuma mengandalkan sholat tahajudku, di mana sampai hari ini, sampai nanti akhir zaman, tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Gimana kita? Jauh sekali. Betul apa betul? Betul. Jadi akhirnya sahabat nanya, jadi Rasul, kau masuk surga itu apa sebabnya? Kalau bukan karena amal ibadahmu. Cuma 2 yang menyebabkan orang masuk surga. Illa ayyataghammadani Allah bifadlihi wa rahmatihi. Yang pertama, masuk surganya orang, termasuk Nabi Muhammad masuk surga, itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah beda fadlun dengan rahmah? Ini beda. Kalau karunia itu maksudnya adalah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, karunia itu adalah ayyastakmilan ni'mah hatta itmamil. Itu disebut dengan karunia. Apa itu? Ketika orang dikasih nikmat sehat, kemudian kesehatannya dia gunakan untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang baik. Itu namanya karunia. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu nikmat yang diberikan Allah kemudian kita gunakan untuk alat dan sarana mendekatkan diri kepada Allah, disebut dengan karunia Allah. Kita bisa hadir di sini, namanya karunia dari Allah. Dan karunia itu tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya orang-orang pilihan saja. Oh iya, Masya Allah. Jadi karunia itu, Bapak, Ibu yang bukan Allah, karunia ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, siapa saja yang layak dan pantas untuk mendapatkan karunia itu? Karena banyak orang yang terlihatnya dia ibadah, tapi sesungguhnya dan sejatinya, hakikatnya dia jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya rajin kita lihat, sampai tahajudnya rajin, duhanya rajin. Yang sholat asar saking rajinnya jadi 6 rakaat asar. Saking rajinnya, Masya Allah. Sampai saking dia rajinnya sholat, begitu dia ke Mekah, dia tawar mau beli korma, sampai dia bilang dia bingung, ya kan? Karena dia pengen pakai bahasa Arab, katanya kalau di Arab pakai bahasa Arab beli korma dapat diskon gede-gedean. Akhirnya dia mau beli korma 8 kilo, dia bingung bahasa Arabnya apa. Namanya orang Indonesia pada sotoy, Indonesia jangan dilawan. Haji, saya mau beli korma. Dia mau beli korma 8 kilo. Dia bilang, oh baru ingat ya, cuhur lu asar.
Kalau 2 kilo rakaat ini. Kalau 3 kilo salah rakaat. Kapten juga orang Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang layak untuk diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang layak? Satu. Ini Pak. Satu dalam surah Fatir. Tsumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Yang layak dan pantas untuk dapat karunia Allah adalah orang yang sadar kalau dirinya telah menzalimi dirinya sendiri. Makanya ada doa Nabi Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Artinya apa? Dari doa Nabi Yunus ini kita belajar bahwa kita ini tidak ada yang sempurna. Kita ini adalah manusia yang penuh dosa. Jangan pernah merasa suci sedikit pun, apalagi sampai memandang orang sebelah mata. Oh, kau tidak sholat, aku rajin sholat. Kau adanya di neraka, aku adanya di surga. Ini tidak boleh menjudge orang, mengklaim orang. Walaupun dia berbeda aliran dengan kita, siapapun alirannya, apapun akidahnya, apapun manhajnya, tetap jangan pandang mereka sebelah mata. Karena apa? Tidak ada yang menjamin. Rajin pun kita ibadah. Lihat, bukan orang yang paling rajin ibadah yang ada di surga. Coba itu. Tapi yang ada di surga adalah orang yang dapat karunia dan rahmat Allah. Jadi untuk mendapatkan karunia yang pertama adalah merasa sadar betul bahwa kita ini adalah orang yang paling banyak dosa. Apa kata Abu Nawas? Ilahilas tulil firda awasi'ala wa ala aqwa ala naril jahim. Aku tidak bisa dan tidak layak masuk surga, tapi aku juga tidak mau masuk neraka. Artinya apa? Kita sadar betul bahwa kita ini gak layak rupanya tinggal di surga. Tapi ya Allah, aku juga tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kau mau apa? Fahabli taubata waghfir junubi. Paling tidak aku mohon ya Allah agar dosaku engkau ampuni. Itu aja udah cukup. Otomatis kalau diterima taubat kita, kita adanya di surga. Kenapa kita gak layak? Kenapa kita gak pede? Dosa kita masih banyak. Masalahnya itu aja. Yang pertama itu. Yang kedua muktasid. Apa yang kedua muktasid? Gak apa-apa. Misalnya setengah-setengah kita maksiat, setengah-setengah ibadah. Itu namanya muktasid, ya kan? Jadi ibadah rajin, maksiat rajin. Waduh. Karena ada juga yang begitu. Itu masih mending daripada yang maksiat tapi ibadah enggak. Itu muktasid. Jadi setengah-tengah tuh. Ya kan adanya di tengah-tengah. Tapi yang paling baik adalah sabiqum bil khairat biiznillah, yaitu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang layak untuk mendapatkan karunia adalah orang-orang yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Layak dia dapat karunia dari Allah. Yang selanjutnya bicara tentang rahmat. Rahmat ini adalah kasih sayang Allah. Nah, sekarang begini, ketika sakaratul maut, tadi Pak RW dalam sambutannya saya dengar betul bahwa Nabi itu merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Jadi kalau kata Syekh Abdurrahman bin Amr Qadhi, itu halil atus fi alfisan. Ketika orang itu sampai di tenggorokan sakaratul maut, itu kahalil atus bi alfisan. Dia itu akan merasakan kehausan 1000 tahun. Sakaratul maut paling lama nih, sakaratul maut paling lama kalau kita nggak jahat sama orang. Ya. Ini yang yang ditanyakan oleh Imam Abu Hanifah. Muridnya bertanya kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, apa yang membuat orang itu terasa sakit sakaratul mautnya? Ayudan min akhwab bisalabil iman. Dosa apa? Ada 3 dosa yang membuat orang itu susah dan lama sakaratul maut. Bayangin Pak, ada orang kalau gini, kita kan kalau mau dicabut nyawanya, yang nyabut nyawa kira-kira malaikat siapa? Malaikat apa namanya? Israel ya, malaikat Israel dicabut. Begitu malaikat Israel mau pegang kaki kita, ini kan udah waktunya kita dipegang, baru dipegang aja itu rasanya, baru dipegang Pak, belum ditarik, baru dipegang itu rasanya seperti sapi yang hidup, dikuliti, berdarah-darah, disiram jeruk nipis, disiram air panas. Itu baru dipegang. Ditariknya kayak mana? Begitu ditarik sampai nanti ke tenggorokan, itu ditambah lagi dengan kehausan 1000 tahun.
Dan ada yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggal dunia sampai 40 hari 40 malam, berarti 40.000 tahun. Dan ini adalah orang-orang yang suka syirik kepada Allah, yang suka main dukun. Dan ini saya saksikan betul di depan mata kepala saya. Saya dibayari tiket pulang pergi dari Jakarta sampai ke Medan hanya untuk menyaksikan ini orang seumur hidupnya main dukun kerjaannya. Tahu nggak Pak? Dia udah kemana-mana, dokter udah nggak ngerti lagi bagaimana ceritanya, udah nggak pakai BPJS pula lagi, ya kan? Itu di rumah sakit 40 hari 40 malam dia koma, meninggalnya pas 40 hari. Saya tanya sama keluarga, kenapa? Ini orang suka main dukun Pak Ustaz. Nah, oh nggak kedengeran ya Bu ya? Iya. Aduh, biasa kalau syuting di TV nggak jauh-jauh gitu. Biasa syuting di TV Pak. Namanya Ustaz kondangan nih. Kondangan. Jadi Pak, Ibu yang muliakan Allah. Nah, sehingga ada orang yang kita saksikan begini ketika sakaratul maut. Ada yang begini, ketika kita kita bimbing dia untuk ayo ucapkan la ilaha illallah. Kan ada tuh kan kalau lagi sakaratul maut, ayo ikutin. Lah, ada yang udah meninggal dunia. Ada lagi yang la ilaha meninggal. Ada lagi yang udah sedikit lagi la ilaha mati. Nggak bisa sempat, tinggal Allah, nggak sempat lagi. Maka kata Nabi, kalau kalian melihat ada orang yang sakaratul maut tidak bisa menyebut la ilaha illallah, jangan kau sebarluaskan. Jadi su'ul khatimahnya orang atau husnul khatimahnya orang itu bisa dilihat bagaimana keadaannya ketika sakaratul maut. Sekarang kita bahas apa yang menyebabkan orang itu susah mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ada 3 dosa. Ini hafalkan baik-baik, camkan dalam hati baik-baik, jadikan prinsip hidup supaya kita meninggal dunia gampang mengucap la ilaha illallah. 1, yang susah mengucap la ilaha illallah, yang sukar lisannya, yang la udah mati, ini tarkus syukri alal iman. Apa itu tarkus syukri alal iman? Orang yang susah mengucap la ilaha illallah ketika sakaratul maut adalah orang yang tidak pernah bersyukur atas keimanan yang Allah letakkan dalam diri. Dia tidak pernah mensyukuri iman yang ada di dalam diri manusia. Siapa mereka yang tidak bersyukur atas keimanan itu? Yang pertama, orang yang hidupnya suka mengeluh. 1. 2, orang yang suka jahil sama tetangga. Wah ya ampun, hati-hatilah kau kalau mati, selamatlah kau. Itu orang yang tidak bersyukur atas iman adalah orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam kitab Tuhfatul Murid halaman 100 Al-Imam Al-Bajuri katakan anna kulla ahad yatafadhal, sungguh manusia itu dalam keadaan ragu, lahirnya aja ragu. Dia itu memang sudah ada keraguan-raguan dalam diri manusia itu. Maka manusia itu akan dimuliakan dengan 3 sifat, 3 akhlak, 3 karakter. Yang pertama yakinan, keyakinan. Orang dulu sama orang sekarang beda. Coba Bapak tanya sama Bapak Ibu, bapaknya Bapak atau ibunya Ibu yang kurang lebih usianya ada nggak yang sampai sekarang usianya 90 tahun? Ada nggak 90 tahun Pak? Ada ya? Ada yang 90 tahun Bu? Ada 90 tahun? Ada. Nah, coba Bapak tanya begini, Bu, betul nggak? Zaman dulu nenek-nenek moyang kita dulu, mereka itu karena jarang ada rumah sakit. Rumah sakit kan nggak ada dulu, susah nyari rumah sakit. Jadi kalau anak cucunya sakit, tahu nggak modalnya apa Pak? Ngobatinnya. Ini cuma modalnya 1 doang. Bismillahirrahmanirrahim. Rokam. Itu kan salah itu. Itu kan rokam kan salah. Tapi karena nenek moyang kita dulu suka pakai siri, ya kan? Siri itu tahu nggak Pak? Siri pakai kapur, kemudian dikasih apa? Yang apa? Pinang. Kan sirinya dilebarin, terus kemudian dikasih pinang, dikasih kapur, dikasih apa lagi biasanya? Gambir. Nah, bener nggak? Sempet nggak Pak nyaksiin begitu? Iya kan? Nenek saya begitu, nenek saya. Tuh, sampai berantem loh orang tua saya. Kata bapak saya sama ibu saya, udah bawa aja si Ihsan ini ke rumah sakit. Apa kata nenek saya? Nggak main-main rumah sakit saya, udah sini. Pakai siri saya udah sembuh nih orang. Wah, tahu lah sirinya kan merah-merah tuh. Wah, dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, dia taruh ke airnya jadi merah.
Udah minumkan aja cucuku pakai minum darahku, kata dia. Rupanya itu kan air sirih. Yang buat sehat itu bukan sirihnya rupanya, tapi saya baru tahu karena bismillahnya yang salah. Padahal salah loh bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kenapa anak-anak dulu itu gak pernah ke rumah sakit, hanya dengan doa orang nenek-neneknya aja sembuh, padahal neneknya nggak bisa apa-apa, cuman bismillahirrahmanirrahim. Itu karena keyakinan nenek-nenek dulu. Keyakinannya luar biasa. Dia yakin betul dengan bismillahnya itu bisa sembuh. Hari ini bismillahnya fase, Kori internasional, baca bismillah nyembuhin orang sakit. Begitu dia kasih air minumnya, alhamdulillah langsung COVID-19. Coba. Cuman air liur anak sekarang aja, orang tua sekarang aja yang kurang ini kan, kurang apa. Kalau orang dulu, masya Allah. Makanya ngeri-ngeri sedap juga kita. Kalau mau minta-minta doa ya kan, sempat disembuhkan, wah ngeri ya. Itulah, itu dia. Jadi tanpa syukri alal iman. Ya, ini banyak sekali pembahasannya. Kalau kita mau bahas tentang satu tanpa syukri alal iman ini banyak. Salah satunya apa? Orang yang tidak pernah menggunakan kesabarannya dan kesyukurannya. Ini juga tanpa syukri alal iman. Sabar itu terbagi menjadi 3. Ada sabar, ada sabir, ada sabar, ada mutasabbir. Kapan dibahas? Next, nanti pertemuan selanjutnya ya kan? Biar ada pertemuan lagi, kalau enggak nanti stop sampai sini ya kan? Biar fokus dulu ke maulid ini ya kan? Yang kedua adalah tarku khafil khatimah. Bagaimana Rasulullah bilang bahwa kalau kalian mau tidak sakit sakaratul mautnya, maka persiapkan bekal kematianmu dari sekarang. Jadi kita mesti harus siapkan bekal dari sekarang supaya ada persiapan. Yang ketiga adalah wa zulmul ibad. Apa itu? Orang yang zalim. Jangan menzalimi orang. Jangan suka iseng kepada orang. Karena orang yang menzalimi adalah itulah orang-orang yang paling sakit dalam keadaan sakaratul maut. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dan mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah yang harus kita teladani. Karena memang ada ayatnya. Ini yang kedua, persepsi yang kedua mengenai tentang maulid Nabi tadi kan sudah surah Yunus ayat 58. Sekarang persepsi kedua adalah tujuan Nabi Muhammad diutus oleh Nabi. Kenapa Nabi Muhammad ini diutus dan dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Itu ada alasannya, nggak sembarangan. Kenapa? Kenapa nggak bulan Ramadan saja? Padahal Nabi ini kan mulia, harusnya dilahirkannya juga di bulan mulia. Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, rajanya di raja bulan. Harusnya Nabi lahirnya di Ramadan, bukan di Rabiul Awal. Dan kalau mengikut kemuliaan, harusnya Nabi lahirnya di hari Jumat, bukan di hari Senin. Nah sekarang kita bahas secara filosofi. Menurut orang Arab, dalam buku History of Arabic, Rabiul Awal ini adalah bulan yang paling sial sedunia. Jadi orang Arab tuh kalau mau buka usaha di bulan Rabiul Awal bangkrut dan nggak pernah akan sukses. Nggak ada yang berani keluar di bulan Rabiul Awal. Maka Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi Muhammad itu dengan ayat minaz zulumati ilan nur. Dari yang gelap gulita kemudian jadi terang bulan, hilang semua kesialan. Maka Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, kenapa hari Senin bukan hari Jumat? Karena hari Senin ini yang pertama dalam kitab Jadul Ma'ad, memang hari Senin ini yang belum ada sejarah, masih nol. Maka dilahirkan Nabi biar sejarahnya diingat dan dikenang oleh seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dia. Kemudian selanjutnya, ini banyak sekali sebetulnya mengenai tentang akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kalau kita mengikut tema ada tentang cinta. Bagaimana supaya kita mengenali cinta kepada Allah dan Rasul. Harusnya temanya bukan mengenali, tapi sedikit kita modif ya. Bagaimana harusnya? Begini, bagaimana caranya supaya Allah mengakui cinta kita? Bagaimana caranya Allah menerima cinta kita? Karena dari semua orang pasti saya yakin kalau saya tanya satu-satu, Bapak cinta sama Allah? Cinta. Betul nggak? Tapi kalau saya tanya Bapak cinta sama istri, belum tentu kan? Apa cinta juga? Cinta sama istri, cinta. Pak, cinta nggak sama istri? Hah? Oh, berat kali ngomong cinta. Apa kayak mana ini? Berat kali, harusnya cinta lah, ya kan?
Ketika kita menyebut cinta, maka cinta itu harus ada pengakuan. Iya kan, betul kan? Cinta itu butuh pengakuan loh. Cinta itu butuh validasi loh. Nggak boleh, masa cinta, saya cinta sama Pak RW. Harus diungkapkan, harus disampaikan. Jangan diam aja kalau kita cinta sama orang, gitu kan? Kecuali cinta sama istri orang, jangan diungkapkan, bahaya. Bahaya. Cinta sama Allah mesti kita ungkapkan, kita ucapkan, kita buktikan kalau cinta kepada Allah. Tapi pertanyaannya kira-kira, kalau kita kan udah pasti cinta sama Allah. Pertanyaannya nih Pak, coba Pak jawab kompak ya Pak ya. Kira-kira apakah Allah menerima cinta kita semua ini? Belum kan? Belum tentu. Kan itu pertanyaannya. Tapi yang sudah pasti diterima, cinta manusia yang diterima Allah SWT adalah satu. Yang udah pasti diterima oleh Allah adalah apabila dia mencintai Rasulnya. Wah, ketika kita cinta kepada Rasul, maka Allah otomatis akan menerima cinta itu. Yuhibbukumullah, itu kan ada dalam Al-Quran. Nah, ketika kita mencintai Rasulullah, maka Allah akan menerima cinta kita. Berarti apa? Intinya adalah hidup ini kalau kita mau mendapatkan cinta dari Allah, mesti mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam ayat surah Al-Baqarah 129, lihat Pak, apa kata Allah? Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Oke, kita bahas sedikit satu-satu. Rabbana ini ada perbedaan antara Rabbana dengan Allahumma. Bapak sering doa pakai Allahumma sama Rabbana. Apa sama apa beda kira-kira? Beda. Kalau Allahumma itu ya'tamidu wa ya'ta'allaqu bi uluhiyah, kalau Rabbana ya'ta'allaqu wa ya'tamidu bi rububiyah. Jadi, kalau kita memulai doa kita dengan Rabbana, itu urusannya dengan dunia. Rabbana atina fid dunya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu semua urusan dunia itu. Jadi kalau ada urusan dunia, kita mau minta urusan dunia kepada Allah, mulailah doanya dengan Rabbana. Tapi kalau urusan akhirat, mulailah dengan kalimat Allahumma. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma. Itu kan urusan dosa. Dosa itu urusan akhirat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Maka Allahumma itu dimulai dengan urusan. Nah, pertanyaannya, coba kita kritisi, kenapa Allah memulai ayatnya tidak dengan Allahumma tapi dengan Rabbana? Coba, kalau kita kritisi menurut ulumul Quran, ternyata ini punya maksud. Allah memulai dengan kalimat Rabbana wa ba'as fihim. Pesan yang sangat indah dari Allah. Kalau dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah, ini namanya izaz. Punya makna yang singkat tapi punya kalimat yang singkat tapi maknanya dalam. Maksudnya begini. Wahai manusia, sesungguhnya aku utus Nabi Muhammad ini untuk kalian. Itulah kebahagiaan kalian di dunia dan di akhirat. Paham gak maksudnya? Jadi kebahagiaan dunia akhirat ini adalah semua sudah ada di dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena Rasul punya akhlak, karena khuluqul Quran, akhlak Rasul itu satu Quran, satu bundel Quran itu akhlaknya Rasulullah. Jadi kalau kita mencontoh Nabi, pasti dijamin akan bahagia dunia. Makanya itu tadi Rabbana wa ba'as fihim rasulah. Aku sengaja ciptakan Rasul untuk kalian. Aku lahirkan Nabi Muhammad untuk kalian, supaya kalian bisa bahagia dunia akhirat. Di luar itu, siapa yang mencontoh di luar Nabi Muhammad, yang menjadikan suri tauladan bukan Nabi Muhammad, maka mohon maaf, mustahil akli, tidak akan mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa? Karena kebahagiaan dunia akhirat hanya bisa diraih lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Yang pertama, yatlu alaihim ayatika. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Google Maps. Kalau kita asam orang Jakarta aja Pak, asli Jakarta. Saya tanya nih, yang udah lama di Jakarta. Saya tanya, coba Pak, Bapak bisa nggak keliling Jakarta nggak usah pakai Google Maps? Yang asli Jakarta, tapi sekarang ya nggak bisa Pak Ustaz. Bayangin itu asli Jakarta. Kenapa? Kenapa Pak? Nggak bisa Pak. Kata dia, karena Jakarta sekarang udah berubah Pak Ustaz. Jalannya yang di atas sampai 3 lantai kata dia.
Bingung saya, udah nggak bisa lagi muter balik, udah nggak ada gang-gang kecil, repot. Apalagi kita hidup di dunia ini, Masya Allah. Alam barzakh aja lama banget, kita harus nunggu sampai hari kiamat baru naik ke atas. Udah naik ke atas di alam mahsyar, nunggu berapa lama? 1000 tahun di alam mahsyar. Baru naik lagi ke yaumil mizan, baru yaumil hisab, baru siratal mustaqim, baru surga. Waduh, lama sekali, jauh perjalanan. Mesti pakai Google Maps biar nggak nyasar. Apa Google Maps-nya? Al-Qur'an yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Ajarkan ilmu-ilmu yang ada di Al-Qur'an. Makanya ilmu itu penting. Ada cerita kisah nyata seorang mandor RT sama RW. Pak RW. Ya, ini cerita kisah nyata. Mumpung ada Pak RW, tapi bukan RW yang di sini. Jadi ceritanya mandor RT biasa. Kalau udah mandor sama RT RW kumpul, pasti obrolannya proyek tanah, biasanya begitu. Pas ada pembebasan. Ya, saya ada di pasar. Ceritanya si mandor bilang begini, masa lu mau begini aja hidup? Masa iya tanah orang mulu kita pikirin, tanah kita kagak, kata dia begitu. Udah begini aja lah biar kita proyeknya lancar. Yuk kali-kali kita sholat berjamaah. Emang udah waktunya sholat isya, kata dia. No ajan. Wih, di mandor ngajak RTW sholat berjamaah. Datang ke masjid. Kata si RTW, Dor, terus siapa yang imam? Ya udah lu lah mau ngapa? Lah, nggak enak kan mandor yang paling tua, kata RW. Oh ya udah, siap. Akhirnya mandor yang maju. Wis, mandor. RT RW jadi mamam berdua di belakang. Kata si mandor, ya udah kalau begitu, gua maju. Mati si mandor, kalau gua nggak mau malu-maluin nih, gua kan mandor. Masa iya gua malu-maluin, kata dia. Dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Biar ada keren, dia buat Al-Fatihah satu napas. Waladhdallin. Kata RT RW, gua kayak sholat di Mekah ini, kata dia. Begitu masuk ayat pendek, si mandor malu, gengsi kalau ayatnya pendek. Ya masa Qul lagi aja, masa Anas lagi aja, masa Al-Falaq lagi aja, agak panjang lah. Biar nggak malu-maluin sama anak buah di belakang. Terus dia pakai ayatnya yang agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul. Kata si RW, kok lailatul ini? Memang RW pernah pesantren dulu. Walaupun pesantren gila 3 hari, dia tahu. Ya kan, wah ini kalau setelah fi harusnya til bukan tul. Nah dia benerin. Inna anzalnahu fi lailatul, kata RW. Oh kata si mandor, apaan ini kaltil? Begitu, ya udah, gue ikutin aja lah maunya dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul tul, kata RW. Lah tadi kata lu til, sekarang tul gimana sih? Ceritanya tartil aja sholat, kan ribet itu urusan. Kata si mandor, udah lah daripada ribet nih kita malu-maluin aja. Lu kok malu kan jadinya sama RT. Begitu-gitu mulu lu, tartil mulu. Udah lu aja maju lah maju si RW. Iyalah daripada malu-maluin, RW maju, mandor yang di belakang. Dalam hati si RW, kalau gua bener, siapa tahu gua jadi mandor, kata dia. RW maju, Bismillahirrahmanirrahim. Gak mau kalah, Al-Fatihah satu nafas tetap. Nah namanya RW dulu, mungkin RW pernah ikut sekolah sore. Kalau bapak pernah sekolah sore, biasanya sebelum pulang kita disuruh baca ayat dulu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Baru boleh pulang kan gitu Pak. Si RW ingat, mau udah aku pakai itu aja. Kata si RW, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Lupa si RW, lupa gua hafal lagi. Illal ladzina amanu, lupa lagi aja. Begitu ketiga kali disautin sama mandor, wah kesempatan ini, kata si mandor. Wah kapok lu Nah begitu yang ketiga disautin. Illal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata RT, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum seteru kan udah selesai itu sholat. Itulah kalau kita tidak punya ilmu.
wa yu'allimuhumul kitab. Makanya Al-Qur'an itu bukan dibaca doang, tapi harus dipelajari. Kenapa? Karena kita ini modalnya ilmu. Tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Maka mudah-mudahan musola apa ini? Al-Muhajirin, saya doakan mudah-mudahan kehadiran di sini ini menjadi ajang untuk menuntut ilmu. Karena kata Syekh Abdullah bin Amal Qadhi, ada dua orang yang dua-duanya sama meninggal dunia, ya kan? Satu meninggal, dua meninggal, jamnya sama, harinya sama. Yang satu orang biasa, yang satu kiai, harinya sama, ya kan? Yang kiai itu rame betul orang yang takziah. Begitu dimasukkan ke dalam kubur, sama-sama masuk ke dalam kubur, dan apa yang terjadi? Rupanya yang pertama kali diajak si kiainya. Orang yang nggak bisa apa-apa ini tadi, cuman modalnya rajin doang ke majelis taklim, ke majelis ilmu, udah ngaji 15 tahun, masih aja nggak bisa, otaknya bebel. Masih nggak bisa juga, tapi cuma punya semangat nggak ngaji. Ngajinya jam 1 siang, dia udah datang jam 3 malam, saking semangatnya. Oh, coba itu Bu. Udah gitu datang juga pakainya tas yang paling gede, Pak RW. Udah datang pertama, pakai tas yang paling gede, langsung diambil di musola. Allahumma sholli Bu, ngaji Bu, ngaji Bu. Wih, mantep tuh, saking semangatnya. Begitu ditanya, Bu kenapa tasnya gede banget? Lumayan Pak, itu risol dibawain, kata dia. Ya Allah. Lihat, ketika orang ini meninggal dunia dua-dua, apa yang terjadi? Ternyata ada orang yang begitu dia masuk dalam kubur, dia terbebas dari azab kubur. Apa kata Mungkar Nakir? Yakir, ini ada orang yang baru aja meninggal dunia. Ini orang ngajinya rajin banget. Dia sampai sekarang masih tercatat sebagai orang yang belajar. Jadi kalau ada salah-salah dia kita maklumin aja. Tapi ini ada kiai, emang hebat ilmunya mah, wah pokoknya nomor 1. Tapi mohon maaf, karena dia merasa kiai, akhirnya dia merasa cukup ilmunya dan tidak mau nuntut ilmu lagi. Ada rasa sombong, ada rasa ujub. Karena rasa ujub dan sombong itulah akhirnya dia diazab di dalam kubur. Jadi kita ini memang mesti merasa seperti gelas kosong, terus saja kosong. Jadi yang orang yang hadir di majelis ini, saya yakin ini adalah orang-orang yang bisa menerima. Satu saat bisa jadi gelas penuh dan satu saat bisa jadi gelas kosong. Karena gak mudah Pak. Saya pernah nyobain jadi jamaah, rasanya berat banget. Ego kita tinggi. Apalagi kalau yang ngajar, ya Allah kok begini amat, merasa sombongnya muncul. Sombongnya muncul karena ini betul. Untuk Bapak duduk di majelis ini berat tuh Pak. Kalau tidak ngurangin ego sedikit aja, gua kan dokter, gua kan di kantor kan bos, masa gua diceramain sama bocah tuh lihat, gua nggak mau lah ngaji, apaan sih ngaji tuh lihat. Makanya yang hadir-hadir di majelis ini adalah pahala terbesar dari Allah, rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya insya Allah salah satu yang mempermudah orang sakaratul maut adalah orang yang terus hadir di majelis ilmu sampai dia meninggal dunia. Mudah-mudahan ini musola menjadi ajang tempat untuk ilmu insya Allah. Amin Allahumma. Ini banyak sekali akhlak-akhlak Nabi yang mesti kita teladani. Yang pertama, bagaimana Nabi mengajarkan adab-adab kepada istrinya. Pertama, sahabat bertanya, Rasul, kira-kira kebiasaan apa yang membuat engkau Rasul tidak bisa lupa dengan Khadijatul Kubra? 11 istri Nabi. Kalau Bapak lihat di buku Aqidatul Awam, ini menarik sekali. Secara ilmiah kita kaji, ada peletakan diksi, ada peletakan kalimat yang memang kita harus tanya-tanya. Ada di buku Aqidatul Awam yang paling akhir, itu menceritakan dari istri Nabi. Kenapa? Di situ ditulis istri Nabi itu 10 berjejer. Sofia, Zuraida, Hafsah, itu 10 berjejer. Tapi ada satu istri Nabi yang terpisah di lembar yang lain. Bahkan ini hampir tidak terkenal, bahkan ini hampir tidak disebut sebagai istri Nabi. Itulah yang disebut dengan Maria Qibtiyah. Benar kan? Maria Qibtiyah ini hampir tidak dikenal oleh orang-orang bahwa dia adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW. Satu saat ini Maria Qibtiyah satu saat dipanggil oleh Nabi. Gara-gara Nabi waktu itu
mau mendatangi Hafsah, karena memang waktu itu gilirannya Hafsah. Ketika Hafsahnya nggak ada, Nabi panggil Maria Kiptiah. Maria Kiptiah, sini, kamu masuk saja. Akhirnya Nabi menggauli Maria Kiptiah. Dari kisah ini coba kita ambil. Ketika sudah datang Hafsah, itu Hafsah tidak berani mengetok pintu daripada pintunya Hafsah, karena ada Nabi di dalam dengan Maria Kiptiah. Begitu dibuka, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sungguh wahai Hafsah, aku minta maaf kepadamu, tolong jangan disebarkan, tolong jangan disebarluaskan tentang permasalahan ini. Akhirnya orang ekstremis, orang liberal, karena saya dulu pernah kuliah di UIN, Fakultas Adab dan Humaniora, dan pernah juga ikut kuliah di Fakultas Sosiologi. Fakultas Sosiologi itu dosen-dosennya banyak yang liberal. Salah satu dosen, ada satu dosen yang saya pernah ikut kuliah dia bilang Nabi pernah zina. Dari situ saya tantang dosen itu untuk berdebat secara terbuka. Akhirnya saya diusir sama dia, gara-gara saya nggak terima. Dia bilang, karena dia dasarnya itu tadi, dia tidak membaca sejarah lebih lanjut. Padahal Al-Quran, Allah langsung turunkan ayat surah At-Tahrim ayat 1. Silakan Bapak baca nanti pulang. Surah At-Tahrim ayat 1. Di situ langsung Allah katakan, hei Rasulullah, hei Muhammad, ngapain kau bilang-bilang sama Hafsah? Kalau bahasa orang Medan gitu ya. Ya kan, gak mungkin juga lah Allah pakai bahasa Medan, ya kan. Tapi biar gampang aja lah. Ngapain lah Muhammad, kau bilang-bilang jangan kau sebar-sebarkan, nanti kan istrimu jadi berpikiran yang enggak. Kalau seperti itu langsung turun ayat, sungguh semua istrimu sudah halal, termasuk Maria Kiptiah itu sudah halal untukmu. Dan Rasul harus tetap membahagiakan istri-istrinya. Nah, salah satunya berarti sudah dijelaskan, disampaikan bahwa Rasul, wahai Muhammad, Maria Kiptiah sudah halal untukmu. Tapi di kalangan istri-istri Nabi itu nggak terima. Di kalangan istri-istri Nabi, bahkan istri-istri Nabi mau mendemo pada waktu itu kepada Muhammad. Kenapa bisa didemo? Nah, ini pak alasannya. Karena mereka tidak terima dengan kehadiran Maria Kiptiah. Menurut mereka, kok Nabi seperti itu sih? Kok Nabi seperti itu sih? Akhirnya dari 11 istri Nabi, ya, dari 11 istri Nabi, akhirnya yang punya anak itu cuma 2 istri. Yang pertama dari Khadijah, yang kedua dari Maria Kiptiah. Maria Kiptiah punya anak laki-laki, namanya Ibrahim. Ini membuktikan bahwa Allah ingin kasih tahu kepada istri-istri, hei, kau jangan suzon sama Muhammad. Ini aku berikan dan aku titipkan anak laki-laki biar kalian tahu bahwa Maria Kiptiah itu adalah istri sahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, mungkin meskipun ini sudah waktunya surat. Ya, nggak apa-apa lah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Pak. Ya. Ya. Silakan, ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fil ilmi. Alhamdulillah, ilmu yang sangat dalam sekali nih Ustaz. Kami sama-sama mendoakan semoga bukan dokter kandidat lagi, insya Allah tahun depan sudah dokter. Amin. 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 Allahu Akbar. Amin. Ustaz, ada pertanyaan besar buat saya secara pribadi mungkin ya. Jadi saya meyakini dan saya yakinnya cinta kepada Rasulullah itu cinta segala-galanya di atas dari cinta orang tua, cinta suami istri misalnya, sampai cinta anak. Mohon izin Ustaz, mungkin ada beberapa sirah nabawiyah yang nabawiyah yang mungkin saya terlewat dalam membaca sejarah atau historis tertentu yang bisa menguatkan saya secara pribadi, mungkin bahwa memang benar seperti itu. Jadi cinta kita ke Rasulullah SAW itu cinta kita melebihi dari cinta segala-galanya, bahkan pada cinta orang tua, istri maupun anak. Mohon diberikan informasi buat kami Ustaz, mudah-mudahan ini akan menjadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.
baik. Jadi gini, ada ayat tadi dalam surah Yunus itu ayat 58 yang paling akhir. Di situ Allah mengakhiri ayatnya dengan kalimat huwa khairum mimma yajma'un. Huwa khairum mimma yajma'un. Jadi Nabi Muhammad, huwa itu kembali Nabi Muhammad khairun, lebih baik dari apa yang kita punya. Harta yang kita punya ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Muhammad. Jadi tidak boleh kita mencintai siapapun kecuali mencintai Nabi Muhammad. Kalau ada yang lebih kita cintai daripada Nabi Muhammad, ingat kata Allah, aku cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, maka Allah akan ambil harta itu secepatnya, karena harta itu menyebabkan dia lebih cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, Allah maha pencemburu. Jadi kalau kita mencintai sesuatu selain Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan azab terbesar karena Allah cemburu. Nah, sekarang begini, apa sejarah yang membuat kita mesti harus cinta kepada Nabi Muhammad? Pertama, Nabi Adam alaihissalam dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Hakim halaman 219 itu jelas bahwa Nabi Adam itu pernah hidup di dunia ini pasca beliau turun dari surga. Itu hidupnya kurang 150 tahun. 150 tahun beliau setiap hari, hampir terhitung 100 kali beliau minta ampun kepada Allah setiap hari, tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah. Bahasanya begini, dah, bentar dulu, gua nggak mau, belum, sampai 150 tahun Pak, tidak diberikan ampunan oleh Allah. Begitu sudah 150 tahun, ternyata mau nggak mau Allah harus memberikan ampunan kepada Nabi Adam. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Adam mengucapkan satu kali saja, karena waktu doanya cuman pada waktu itu Nabi Adam tuh baru ingat gitu. Apa kata Nabi Adam? Barangkali kalau aku baru ingat nih waktu di surga aku melihat ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur, barangkali dengan kalimat Muhammad aku bisa diampuni. Akhirnya Nabi Adam doa, Allahumma inni atawassal ilaika bijahin Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Langsung ditegur, Adam, kamu dari mana kamu tahu ada kalimat Muhammad? Ngapain kamu doa-doa pakai kalimat Muhammad? Ya Allah, aku baru ingat kemarin-kemarin aku doa nggak sebut nama dia. Barangkali aku sebut nama dia, kali ini engkau memberikan ampunan kepadaku. Padahal Nabi Muhammadnya belum ada, jauh sekali. Ini baru Nabi Adam. Begitu disebut Nabi Adam, nama Nabi Muhammad, langsung Allah berikan ampunan, langsung turun ada ayatnya fatalah Adamu min rabbi kalimatin fatabani. Sehingga pada saat itu Nabi Adam alaihissalam sangat menunggu-nunggu kehadiran. Dan dari Nabi Adam saja sudah terdengar nama Nabi Muhammad. Apalagi sampai di kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, nama Nabi Muhammad sudah disebut-sebut adalah Nabi yang sangat luar biasa. Sehingga terakhir apabila kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kata Imam Al-Ghazali, wa in ataitani tamshi ataitu ilaika al-ardi. Ini dikatakan oleh Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal menyaksikan orang itu kalau doa 1 jam, doanya macam-macam. Kalau saya 1 jam doa saya cuma sholawat aja. Cuma sholawat aja doanya 1 jam. Ternyata apa? Kata Mu'az bin Jabal, pernah dapat pesan oleh Rasul, wahai Mu'az bin Jabal, sesungguhnya 1 kali sholawatmu itu bisa mengabulkan 30 kebutuhanmu untuk di dunia. 3 kebutuhan di dunia dan 70 kebutuhan untuk di akhirat. Ini sampai 1 jam dia baca sholawat yang banyak. Sehingga kata Mu'az bin Jabal, tidak ada alasan untukku untuk tidak mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ada doanya Mu'az bin Jabal itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu doa yang dipesankan oleh baginda Nabi. Bahkan Nabi tegur Mu'az bin Jabal, aku sangat cinta kepadamu karena engkau telah mencintai. Nah, ternyata yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad itu bukan sahabatnya Abu Bakar, tapi yang dicintai adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu dia, tapi dia bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Otomatis Pak, otomatis. Ketika kita sudah cinta pol-polan kepada Nabi Muhammad, maka semua yang kita punya itu akan cinta kepada kita. Istri kita akan cinta kepada kita, anak kita akan cinta kepada kita, karena semuanya akan menyebar. Sholatukum ma'rudatun alaiya, sholawatmu itu akan kembali untukmu, bukan untuk. Aku tidak butuh sholawat kalian, aku tetap masuk surga tanpa kalian bersholawat. Dan apapun yang kalian sampaikan, termasuk sholawat tibil qulub, ya kan Pak? Sholawat tibil qulub itu kan sholawat yang paling ampuh tuh. Kalau ada yang sakit, bacakan ini. Saya pernah tuh diminta untuk ngobatin orang.
15 tahun saya jadi penceramah, baru itu seumur-umur diminta untuk ngobatin orang, kan aneh. Saya berpikir, ini orang sakit saya ceramain makin mati kali ini orang. Orang penceramah disuruh ngobatin no? Saya bingung. Saya cuma punya amalan Allahumma sholli sholatan Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Saya baca saja yang banyak, pakai air putih. Coba minumkan. Alhamdulillah. Saya buktikan Pak kekuasaan tibbil qulub itu. Ini orang udah sakit parah. Begitu diminumkan, Masya Allah Pak Haji, akhirnya meninggal juga Pak. Tuh, yang kedua, ya, pokoknya ini amalkan tibbil qulub itu. Amalkan. Termasuk yang punya asam urat, nah bapak itu udah mulai jual. Nah itu asam urat pun nama itu apa namanya Pak. Nah itu banyak bapak sambil mijat-mijat baca surat tibbil qulub. Kalau nggak sembuh juga, tambah lagi ikhtiar ya pakai Rexona sambil dioles-oles. Pakai Rexona, iya. Karena pakai Rexona orang asam kete aja ya. Oke, kita lagi, silakan. Satu lagi Mas Dede. Ibu-ibu di luar mau ada yang ditanyakan? Ibu, ini ibu-ibunya nggak kelihatan, jadi Nggak kelihatan, cuma kedengaran Bapak. Oh, kedengeran ya Bu? Jelas suara saya? Bu, ibu mau jadi Khadijah nggak Bu? Nah, kayak contoh kalau mau jadi Khadijah, baca buku sejarah Khadijah. Khadijah itu tiap hari Bu mijetin kepala suaminya. Jadi pulang dari sini ya supaya ada oleh-oleh, pokoknya ibu tarik suami ibu, ya ibu suruh dia duduk, Bang. Pokoknya ini disuruh Ustadz tiap hari suruh mijetin kepala abang. Sambil ditanya, abang, ayah, papa, gimana rasanya, enak gak dipijetin sama aku? Enak banget. Dulu waktu belum nikah dipijitin nggak ada, cuma kamu soalnya kalau sejak nikah dong pusingnya. Udah nikah doang pusing. Masya Allah. Itu pijetin. Yang kedua, Khadijah itu selalu memberikan masakan terbaik. Ya makanya Rasul tidak pernah makan di luar dan selalu mengharapkan bekal dari Khadijah. Jadi ciri-ciri suami cinta mati sama ibu adalah ketika dia kekurangan terus akan masakan ibu. Itu kalau ada yang sampai nambah-nambah tuh namanya suami setia atau suami yang memang udah lapar. Itu dia. Ya kemudian yang kedua, ibu sama suami senengin suami. Ya karena surga ibu ada di telapak kaki suami. Kalau suami itu surganya tetap di ibu. Jadi ibu jangan marah kalau suami ibu diam-diam mentransfer ibunya, jangan marah. Karena surga mereka ini tetap ada di ibu. Jangan kayak Alqamah. Alqamah itu salah satu sahabat yang paling taat. Sahabat Abu Bakar aja kalah, tapi begitu meninggal Alqamah susah mengucap la ilaha illallah. Sampai Suhaibah sama Bilal menghadap kepada Nabi. Nabi itu Alqamah, kenapa susah mengucap la ilaha illallah? Rupanya Nabi lari ke rumah ibunya. Ditanya, ibu Alqamah, apa salah Alqamah? Kata ibunya, aku sakit hati. Kenapa? Karena dia lebih cinta istrinya daripada ibunya. Jangan sampai istri bapak tidur di spring bed, ibu bapak tidur di tikar. Jangan, paling nggak tetap dimuliakan. Makanya ibu jangan cemburu sama mertua. Ini ada istri cemburu sama mertua. Kita kasih mertua, dia yang heboh, marah-marah. Wah, abang gimana sih ibu, abang aja yang ditransfer, ibuku dong ditransfer juga. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang suka ribut. Masya Allah, kalau ada istri begitu, buang ke laut aja. Jangan sampai kita gara-gara begini, akhirnya kita jadi anak durhaka. Nah ibu minta ridho sama suami. Minta ridho karena surga ibu ada di suami. Jangan sampai buat mengkerut dosa lu. Gini bu, ibu. Halo, masih ada hidup, masih hidup. Ibu dengerin. Dosa yang paling kecil itu adalah membuat suami sampai mengkerut jidatnya. Jangan sampai gara-gara ibu suami jidatnya mengkerut. Nah, ini kalau yang saya lihat bapak-bapak ini jidatnya mengkerut semua itu. Ini berarti. Tapi betul bu, suami yang takut istri itu adalah suami yang tidak pernah diazab dalam kubur dan tidak pernah diazab di neraka. Karena bingung, penjaga neraka bingung, penjaga kubur juga bingung.
Kata Mukarkar, ya Kir, ini ada suami takut istri baru meninggal dunia. Terus gimana? Udah jangan diazab. Kenapa? Di dunia udah terazab. Masya Allah ya. Kayaknya yang paling kencang itu kayaknya melampiaskan amarah. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan insya Allah ya. Makanya kalau saya tanya Pak, Bapak kira-kira pilihnya mana? Mau dikasih bidadari surga apa istri Bapak yang jadi bidadari surga? Wah jangan Pak Ustaz. Kalau istri saya itu surga bisa jadi neraka. Masya Allah. Ya ibu sayangin suami, buat suami bahagia, buat suami senang. Tiap hari dipijet-pijetin, ya. Kepalanya apalagi, kakinya semua pokoknya full service, rutin tiap malam. Khadijah itu apalagi, Khadijah itu selalu mengelap keringatnya Rasulullah. Ya, lap pokoknya suami yang ada di sini nanti pulang, lap langsung keringatnya. Ya. Itu Khadijah tuh dilap pakai ini, bukan pakai lap piring ya, jangan. Pakai lap yang bersih dilap, mulai dari kepalanya dilapin gitu, masya Allah. Setelah itu dicium-ciumin. Khadijah tuh mencium keringatnya Rasulullah. Maka ibu habis dari sini coba usahakan amalkan itu ya, mencium keringat suami. Saya pernah ceramah di Bogor Lewiliang, itu betul. 2 tahun dia amalkan amalannya cuman mencium keringat suami. Wah, hebat juga ibu. Saya istiqomah Pak Ustaz. Setiap hari saya ciumin keringat suami saya. Terus gimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz. Akhirnya saya paru-paru basah. Banyak lah. Insya Allah ya. Nah, oke, ini aja lah ya. Jangan banyak-banyak biar kangen ya. Nanti kita ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum. Ya Allah, jadikan kami ya Allah kecintaan-Mu ya Allah. Terimalah cinta kami kepadamu ya Allah. Terimalah cinta kami kepadamu ya Allah lewat suri tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon agar anak-anak kami Kau jadikan anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, kami mohon agar orang-orang tua kami yang telah meninggal dunia diluaskan alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, agar orang-orang tua kami yang masih ada, yang masih hidup, agar Engkau panjangkan umurnya ya Allah. Engkau berikan kekuatan kepada kami agar kami bisa membahagiakan orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon dan kami berdoa untuk istri-istri kami ya Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi istri yang taat kepada suaminya, istri yang bertakwa kepada Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah, kami sebagai suami Engkau berikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halal ya Allah, rezeki yang halal barokah ya Allah. Dan mudah-mudahan Engkau jadikan kami keluarga yang bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah faqul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kasiran. Kami untukkan kepada Ustadz Ihsanul Khuluqi atas ilmu dan pencerahan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat nilai-nilai keislaman kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya sesi ini, maka tibalah kita di penghujung acara. Kami atas nama besar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan seluruh jemaah sekalian. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Marilah kita tutup acara kajian Islam Ahad pagi ini
dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi